Halo Sobat Podcast, selamat datang di podcast Aksi Bela Negara. Tempat yang seru, inspiratif, dan juga bermanfaat untuk kita semua. Hari ini kita udah kedatangan teman ngobrol yang spesial dan juga seru nih untuk menemani kita berbincang-bincang hari ini. Sesuai dengan tema kita yang sebentar lagi akan merayakan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu belum sih bela negara itu apa? Yuk sama-sama kita cari tahu bela negara bersama dengan narasumber kita yang cantik, inspiratif, dan juga smart, yaitu Kak Afifa. Halo. Kak Afifa, gimana kabarnya? Kabarnya lagi baik. Kak Afifa boleh disapa dulu sobat-sobat yang ada di rumah? Halo teman-teman di rumah. Nah, sebelumnya Kak Afifa, menurut Kak Afifa boleh dijelasin nggak nih aksi bela negara itu apa sih Kak? Menurut aku, bela negara itu adalah wujud nasionalisme atau patriotisme yang dilakukan oleh tiap individu di setiap harinya sebagai wujud cinta kepada tanah airnya. Nah, kalau di era modern ini kan kebanyakan orang-orang udah pada lupa pada jati diri bangsa gitu kan. Nah, kebanyakan contoh yang paling marak itu orang-orang pada beli produk-produk luar negeri. Nah, kalau orang pada banyak beli produk luar negeri, itu kan generasi baru, generasi mendatang itu udah pada nggak tahu produk-produk Indonesia itu apa aja, dan bahkan bisa jadi produk dalam negeri, produk kita, produk Indonesia ini bahkan bisa mungkin lebih baik atau lebih bagus dari produk luar negeri itu. Nah, oleh karena itu sangat penting, sangat perlu ditekankan dan perlu adanya aksi bela negara yang perlu diimplementasikan di setiap harinya, di setiap individu. Oh, begitu ya Kak ya. Jadi sebenarnya apa aja sih nilai-nilai bela negara itu? Kalau menurut aku ya, itu ada beberapa poin penting. Nah, itu seperti kita harus cinta kepada negara kita, cinta kepada tanah air, terus sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila, lalu rela berkorban, terus harus ada kemampuan dari diri kita itu untuk aksi bela negara, dan adanya semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi Kak Afifah, gimana sih cara kita mengimplementasikan dari nilai-nilai yang udah kakak sebutin tadi di sebelumnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi sebetulnya itu contohnya itu banyak ya, itu bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari, hal-hal kecil yang bisa kita terapkan juga. Nah, itu contohnya itu seperti memakai batik, terus bersosialisasi, menjaga kelestarian alam Indonesia, bersikap, berpikir dan bertindak untuk kemajuan Indonesia, dan menaati peraturan perundang-undangan. Oke Sobat Podcast, dari pendapat Kak Afifah tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa kita harus bersama-sama dalam menjaga keutuhan dan kesejahteraan bangsa ini dengan sadar akan berbangsa dan bernegara untuk menjaga keutuhan NKRI. Gimana Kak Afifah? Benar tidak? Benar. Oke Kak Afifah, terima kasih untuk waktunya ya Kak Afifah. Hari ini kita mendapatkan insight yang luar biasa dari Kak Afifah sendiri. Dadah. Dadah. Indonesia sebagai negara demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat untuk berperan aktif dalam menyuarakan pendapat. Partisipasi politik adalah segala bentuk keikutsertaan atau keterlibatan warga negara dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari pembuatan keputusan sampai dengan menentukan keputusan yang dapat mempengaruhi hidupnya. Wujud partisipasi politik dapat dilihat dari berbagai bentuk dan intensitas keikutsertaan masyarakat yang bertujuan untuk mendorong perubahan bangsa. Partisipasi politik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab warga negara yang memiliki kesadaran berdemokrasi akan kepercayaan politik secara penuh dan bela negara serta rasa cinta tanah air yang ada pada setiap warga negara. Halo Sobat Podcast, sebentar lagi nih kita akan merayakan Hari Kemerdekaan kita di tanggal 17 Agustus besok. Hal ini merupakan perwujudan kita dalam bentuk partisipasi politik. Nah, dalam partisipasi politik tentunya kita harus menanamkan dan mengenal rasa cinta tanah air. Biar Sobat Podcast nggak penasaran, langsung aja yuk sudah bersama kita narasumber yang ganteng dan inspiratif, yaitu Kak Hikmawan. Kak Hikmawan, bagaimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Baik, terus menurut Kak Hikmawan, gimana sih rasa cintaan tanah air itu seperti apa sih menurut kakak? Oke, jadi menurut saya
rasa cinta tanah air itu adalah rasa bangga, setia, peduli, dan menghargai baik itu jasa pahlawan yang telah berjuang demi kita maupun menghargai segala bentuk kekayaan yang dimiliki oleh bangsa kita. Karena apa? Biar kita tuh tidak gampang tergiur, tidak gampang tergoda oleh hal-hal yang dapat membahayakan kedaulatan bangsa dan negara. Terus Kak Hikmawan, indikator rasa cinta tanah air itu seperti apa sih Kak? Oke, indikator rasa cinta tanah air ya. Menurut saya ada beberapa indikator rasa cinta tanah air. Yang pertama, kita tuh harus menjaga tanah dan seluruh kekayaan alam yang ada di Indonesia. Terus yang kedua, kita mempunyai jiwa patriotisme dalam diri kita. Yang ketiga, kita tuh harus menanamkan rasa bangga sebagai warga negara Indonesia. Yang keempat, kita juga harus menjaga nama baik, kedaulatan bangsa dan negara. Dan yang kelima, kita tuh harus berkontribusi aktif bagi bangsa dan negara kita. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu kita harus bangga pada produk-produk dalam negeri. Wah, gitu ya Kak Hikmawan. Oke, Kak Hikmawan, mengapa sih rasa cinta tanah air itu penting? Oke, jadi mengapa kita harus menanamkan rasa cinta tanah air? Apa sih pentingnya gitu? Pasti kita berpikir itu. Jadi ada beberapa hal yang membuat kita tuh sadar bahwa cinta tanah air itu penting. Contohnya di yang paling kecil aja, di lingkup keluarga nih. Di lingkup keluarga kita akan mempunyai rasa peduli. Jadi kita bisa membantu saudara, orang tua, kakak ataupun adik kita. Lalu di kehidupan masyarakat kita akan bermusyawarah, bergotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Dan dalam lingkup yang lebih besar, contohnya di dalam sebuah negara, kita akan berpartisipasi aktif dalam politik, seperti yang tadi disinggung. Lalu, tanpa kita sadari, kita juga akan bangga nih terhadap produk-produk dalam negeri kita. Jadi kita bangga terhadap produk-produk lokal. Karena apa? Karena kualitas produk lokal itu nggak kalah loh sama produk-produk luar negeri. Dan jika negara dalam keadaan yang genting nih, kita akan siap rela berkorban jiwa dan raga demi bangsa dan negara. Kak Hikmawan, gimana nih peran kita sebagai ASN dalam mewujudkan rasa cinta tanah air kita? Oke, jadi kita sebagai ASN, kita bisa berperan nih bagi kemajuan bangsa dan negara dengan menunjukkan rasa cinta tanah air tentunya. Yang pertama tuh, kita harus setia pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, kita harus setia dan mengabdi pada negara. Yang ketiga, kita bisa mengabdi negara sesuai porsi kita masing-masing. Contohnya, kita sebagai ASN di kantor nih, kita harus bekerja dengan semangat, jujur, dan ikhlas. Contohnya ya. Terus bagi ASN yang bekerja di daerah rawan atau daerah perbatasan nih, mereka pasti akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Terus yang keempat, kita harus memberikan contoh yang baik bagi masyarakat sebagai ASN ya. Dan yang terakhir, yang kelima, kita harus memberikan inovasi dan berkontribusi aktif bagi kemajuan bangsa dan negara. Oh, seperti itu ya Kak Hikmawan ya. Nah, Sobat Podcast, itu tadi hasil bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih kepada Kak Afifa dan Kak Hikmawan yang sudah sharing-sharing bersama kita. Jadi dapat kita simpulkan bahwa bela negara dan rasa cinta tanah air dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, terima kasih kepada Sobat Podcast yang sudah menyaksikan podcast kita kali ini sampai dengan akhir. Dan juga terima kasih kepada Kak Hikmawan dan juga Kak Afifa yang sudah sharing-sharing bersama kita. Semoga podcast ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa. Dadah.